Yang saya hormati pengurus KPKS Kecamatan Dander, yang saya hormati calon guru penggerak Bu Kiki dan Bu Ririn di CGP Angkatan. Acara ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Diki Florentina SPD. Kepadanya disilakan. Hadirin disilakan duduk. Bijak untuk memanfaatkan media yang serba canggih sekarang. Semoga ini guru-guru kita, guru kelas 6 ini lebih bijak dan lebih
banyak memanfaatkan waktunya untuk membimbing melatih anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi generasi yang memiliki karakter. Karena pertama itu karakter. Kalau sudah karakternya bagus, semua kinerjanya dianggap bagus. Kalau umat Islam kan ya begitu toh, utamanya yang dihisab adalah sholatnya dulu. Nah sholat waktu insya Allah ketika para ustadz seperti itu. Nah, kalau karakter kita bagus, anak-anak kita bagus, insya Allah semua akan kinerjanya, semua sikap tingkah lakunya itu menunjukkan hal-hal yang positif sesuai dengan tema hari ini, sosialisasi tentang budaya positif yang perlu diterapkan kepada anak-anak kita. Marilah kita sekali lagi mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan rahmatnya kita semua bisa melaksanakan kegiatan yang dirancang oleh Bu Diki dan Bu Ririn. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di hari kiamat besok. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan aksi nyata ini Bapak Ibu, jadi intinya kegiatan ini adalah kegiatan aksi nyata dari Bu Ririn dan Bu Diki setelah mengikuti kegiatan menerima materi terkait dengan budaya positif, maka beliau berdua ini ingin menyampaikan apa yang sudah diketahui dan sudah berusaha dilaksanakan di lembaganya. Ini akan disampaikan kepada dengan semua. Harapannya apa? Ilmu yang sudah diterima oleh Bu Diki dan Bu Ririn ini tidak hanya mandek, sehingga dengan paling tidak tidak yang menunggui. Ya meskipun Bapak Ibu, saya percaya karena ini kebetulan banyak yang senior, ya, banyak senior, banyak pengalaman, banyak yang lebih tahu daripada mungkin yang menyampaikan. Namun karena ini juga bagian dari kegiatan yang harus dilalui oleh ibu-ibu yang mengikuti kegiatan CGP ini, maka Bapak Ibu, mari kita, Bapak Ibu dan senior-senior khususnya, mari kita dukung, kita support apa yang menjadi tugas dari beliau berdua. Dan kami khususnya sebagai pengurus K3S senantiasa mendukung, mensupport siapapun di antara Bapak Ibu guru yang ingin meningkatkan mutu, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kami di sini yang jelas memfasilitasi seluas mungkin, selebar mungkin, ya. Jadi tidak istimewa karena ini Bu Ririn tombone mulai 1, mulai 2, atau Bu Diki ini gurunya guru bunuh, bukan itu. Tapi kami intinya semua kami perlakuan sama. Semampan itu positif. Jadi kegiatan ini tidak, ya, kami support sepenuhnya. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, kami sebagai K3 sekali lagi hanya memfasilitasi apa yang menjadi keinginan dari teman-teman semua. Untuk itu Bapak Ibu, untuk mengikat waktu, silakan nanti kegiatan ini nanti pemaparan yang pertama itu nanti Bu Ririn, kemudian ada pemaparan kedua nanti dilanjutkan oleh Bu Diki, dan nanti setelah itu Bapak Ibu kita adakan tanya jawab dalam arti diskusi. Mungkin pengalaman jenengan yang lebih tahu, lebih paham, bisa memberikan masukan kepada Bu Diki dan Bu Ririn yang masih belajar ini. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi mereka saling belajar. Untuk itu ya mari kita ikuti untuk pemaparan yang pertama. Sebelum tadi proses nanti silakan Bapak Ibu biar nanti Bu Ririn dan Bu Diki menyampaikan apapun yang beliau ketahui. Nanti saatnya ada kesempatan untuk tanya jawab atau memberi arahan ataupun mungkin masukan. Gitu Bapak Ibu ya. Setuju ya? Oke, terima kasih. Waktu saya berikan kesempatan yang pertama kepada Bu Ririn. Monggo Bu Ririn. Yang dokumen ada ya? Oke, monggo. Monggo Bu Ririn. Ayo. Nah. Jadi itu bisa. Pak biasanya
Sini Pak, nyala Pak. Pak Tadi itu nggak tahu? Oh bukan. Ini marilah kita sekali lagi mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan rahmatnya kita semua bisa melaksanakan kegiatan yang dirancang oleh Bu Diki dan Bu Riri. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di hari kiamat besok. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan aksi nyata ini Bapak Ibu, jadi intinya ini kegiatan ini adalah kegiatan aksi nyata dari Bu Ririn dan Bu Diki setelah mengikuti kegiatan menerima materi terkait dengan budaya positif, maka beliau berdua ini ingin menyampaikan apa yang sudah diketahui dan sudah berusaha dilaksanakan di lembaganya. Ini akan disampaikan kepada kalian semua. Harapannya apa? Ilmu yang sudah diterima oleh Bu Diki dan Bu Ririn ini tidak hanya mandek, sehingga dengan paling tidak tidak yang mengakui. Ya meskipun Bapak Ibu, saya percaya karena ini kebetulan banyak yang senior, ya, banyak pengalaman, banyak yang lebih tahu daripada mungkin yang menyampaikan. Namun karena ini juga bagian dari kegiatan yang harus dilalui oleh ibu-ibu yang mengikuti kegiatan CBP ini, maka Bapak Ibu, mari kita, Bapak Ibu yang senior-senior khususnya, mari kita dukung, kita support apa yang menjadi tugas dari beliau berdua. Dan kami khususnya sebagai pengurus K3S senantiasa mendukung, mensupport siapapun di antara Bapak Ibu guru yang ingin meningkatkan mutu, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kami di sini yang jelas memfasilitasi seluas mungkin, selebar mungkin, ya. Jadi tidak istimewa karena ini Bu Ririn boleh mulanan 1, mulanan 2, atau Bu Diki ini gurunya guru bunuh, bukan itu. Tapi kami intinya semua kami perlakuan sama. Semampan itu positif. Jadi kegiatan ini tidak, ya, kami support sepenuhnya. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, kami sebagai K3 ini sekali lagi hanya memfasilitasi apa yang menjadi keinginan dari teman-teman semua. Untuk itu Bapak Ibu, untuk mengikat waktu, silakan nanti kegiatan ini nanti pemaparan yang pertama itu nanti Bu Ririn, kemudian ada pemaparan kedua nanti dilanjutkan oleh Bu Diki, dan nanti setelah itu Bapak Ibu kita adakan tanya jawab dalam arti diskusi. Mungkin pengalaman jenengan yang lebih tahu, lebih paham, bisa memberikan masukan kepada Bu Diki dan Bu Ririn yang masih belajar ini. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi merespon saling belajar. Untuk itu ya mari kita ikuti untuk pemaparan yang pertama. Sebelum tadi proses nanti silakan Bapak Ibu biar nanti Bu Ririn dan Bu Diki menyampaikan apapun yang beliau ketahui. Nanti saatnya ada kesempatan untuk tanya jawab atau memberi arahan ataupun mungkin masukan. Gitu Bapak Ibu ya. Setuju ya? Oke, terima kasih. Waktu saya berikan kesempatan yang pertama kepada Bu Ririn. Monggo Bu Ririn. Yang dokumen ada ya? Oke, monggo. Monggo Bu Ririn. Ayo. Pak Tentom itu biasanya operatornya Pak. Sini Pak, nyala Pak. Pak Tentom itu nggak tahu? Oh bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum saya mulai materi, izinkan saya memperkenalkan dulu. Sebetulnya saya di sini bergedek Bapak Ibu, karena di sini banyak senior saya. Ada Pak Dirman, ada Pak Tardianto, ada Bu Eni, dan semua di sini senior saya. Saya di sini merasa paling muda karena saya baru kemarin diangkat P3K itu 2019. Jadi pengalaman saya jauh di bawahnya Bapak Ibu sekalian semuanya. Saya di sini bersama Bu Kiki mengadakan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya perkenalkan, saya Bu Ririn Widyasuti dari SDN Ulangan 1. Saya dari SDN Ulangan 1. Tempat tanggal lahir saya di Bojonegoro 29 Juni 1982. Status saya menikah dan memiliki 2 anak. Sudah beranak sampai gede. Pada pagi hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, perubahan paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Nanti ada 3 materi lagi yang akan disampaikan Bu Kiki yang lebih berat lagi. Kalau saya yang enteng-enteng saja, karena Bu Kiki lebih senior dan lebih berpengalaman. Ini semua kami dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak 1 modul. Nah, yang pertama, sebelumnya apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita? Sebetulnya budaya positif ini sudah kita laksanakan di sekolah kita ya Bapak Ibu guru. Nah, sebelumnya monggo mari kita sejenak memejamkan mata. Monggo bersama-sama memejamkan mata, membayangkan sekolah impian kita yang ingin kita raih. Nah, nanti kita akan tanya jawab sebentar bagaimana sekolah impian kita. Sekolah impian itu yang menggambarkan bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata gurunya, bagaimana sikap guru kepada murid-muridnya, bagaimana sikap murid kepada guru-gurunya, dan bagaimana kita saling berinteraksi kepada guru-guru yang lain. Kita ini adalah pemimpin pembelajaran. Jadi kita harus berinteraksi atau berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Nah, kira-kira gambaran apa sekolah impian kita itu ke depan Bapak Ibu guru? Mungkin bisa memberikan sedikit gambarannya untuk disampaikan ke kita bersama di sini. Mungkin ada Pak Dirman. Sekolah impiannya, monggo Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pribadi, sekolah impian yang saya impikan di lingkungan sekolah itu terjadi interaksi antara siswa, guru, dan masyarakat yang baik. Dari sini, dari sini. Mbak, saya ulangi ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang impian sekolah menurut pribadi saya, impian sekolah yang saya impikan itu
di lingkungan sekolah terjadi interaksi antara sesama guru, terus guru dengan pimpinan, guru dengan siswa, serta guru dengan lingkungan, itu terjalin hubungan yang baik sehingga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang asri, nyaman bagi anak didik kita. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, monggo. Bu Guru. Mimpi aja gak apa-apa, mimpi apa-apa. Monggo, bulinan apa bulinan? Mulai ikan Sekolah impiannya. Sekolah impiannya itu bagaimana? Pengen punya lab komputer yang punya atau yang bagaimana? Monggo. mimpi gajinya pakai kan gampang. Terima kasih waktu yang disampaikan. Kalau impian saya secara pribadi ya, kalau sekolah itu saya pinginnya tuh punya sekolah yang lengkap fasilitasnya seperti laboratoriumnya. Apalagi waktu SD, di SD itu kalau ada labnya komputer lengkap kan juga bagus, juga pikir seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain ibu-ibu? Pak Koti mungkin? Sampun ya, dua. Pak Tardianto mau menyampaikan impian sekolahnya? Sekolah impian. Nah, di sini Bapak Ibu tadi Pak Dirman menyatakan bahwa sekolah impiannya itu adalah sekolah yang warga sekolahnya mampu berinteraksi dengan baik. Dan Bu Nani menyampaikan bahwa sekolah impiannya adalah sekolah yang fasilitasnya dengan terpenuhi semuanya, menunjang segala kegiatan di sekolah tersebut. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan sekolah impian tersebut? Ini adalah PR Bapak Ibu sekalian nanti ketika di rumah. Langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai mimpi-mimpi kita yang tadi sudah dibayangkan? Bagaimana Anda menciptakan sebuah lingkungan yang positif di sekolah Anda? Terus bagaimana strategi yang akan Anda pilih? Dan bagaimana Anda akan menerapkan disiplin positif? Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Itu nanti menjadi PR dari Bapak Ibu sekalian ketika nanti sampai di rumah, karena kita sudah punya mimpi. Jadi mimpi itu harus kita bangun untuk menjadikan pendidikan di Indonesia ini lebih baik lagi. Nah, selanjutnya tadi kita sudah judulnya tadi ini budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah itu pengertiannya yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini budaya positif yang harus kita bangun, Bapak Ibu ya. Selanjutnya Pak. Salah satu yang penting dalam menciptakan budaya positif adalah menghilangkan rasa takut dari dalam diri murid, sehingga mereka merasa aman, nyaman berada di sekolah, dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Betul tadi, sekolah impian dari Pak Dirman adalah merasa sekolahnya, murid-muridnya akan merasa aman, nyaman. Itu harus kita bangun budaya positifnya. Selanjutnya, nah ini yang berada dalam standar nasional pendidikan, bahwasannya lingkungan yang positif sangat diperlukan. Kalau ini saya tidak berani salah kata Bu, karena ini ada dalam standar nasional pendidikan yang mengatakan lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak
sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu 1. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang 1. Interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang cukup bagi prakarsa kreatif kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Ini berdasarkan standar nasional pendidikan. Jadi budaya positif itu sebetulnya sudah ada dalam standar nasional pendidikan. Selanjutnya, nah tadi materi yang pertama yang ditugaskan saya adalah perubahan paradigma. Untuk guru kelas 6 mungkin kita belum maksimal melaksanakan kurikulum merdeka, tapi disinilah kita harus merubah paradigma itu. Selanjutnya, sekarang kita akan bermain lagi, Bapak Ibu. Bermain, kalau saya itu enteng-enteng aja, bermain. Nah, kita ibaratkan kasus ini, Anda semua ini adalah A, dan teman sebelah Anda itu adalah B. Anda memiliki sesuatu yang berharga untuk kehidupan Anda di dalam kepalan tangan Anda. Ini proses perubahan paradigma baru. Di dalam kepalan tangan ini Anda harus menjaganya, jangan sampai ini jatuh atau diambil orang lain, karena barang yang Anda bawa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, teman Anda adalah yang mencoba untuk membuka kepalan tangan Anda tersebut. Teman Anda itu boleh membujuk, boleh merayu, boleh mengintimidasi atau marah juga boleh, menggoda, menggelitik, atau bahkan menawari uang. Nah, ini kira-kira bagaimana? Slide berikutnya. Monggo, seandainya Bapak Ibu ini mengepalkan tangan dan teman jenengan itu menginginkan untuk membuka, padahal Anda harus menjaganya. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Dari kejadian itu akan muncul pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama adalah, apakah Anda atau teman Anda yang membuka kepalan tangan tersebut? Ayo, kira-kira A, tangannya ini yang membuka Bapak Ibu sendiri atau temannya yang berhasil membuka? Buka sendiri. Terus yang B, yang menutup lagi. Masih diiming-imingi. Ya. Terus yang ketiga, dalam kegiatan ini sebetulnya yang memegang kontrol atas membuka atau menutupnya tangan itu siapa? Ya. Berikutnya. Nah, jawabannya sebetulnya ini untuk jawaban yang pertama dan kedua itu bisa variatif tergantung dari kebutuhan kita, Bapak Ibu. Misalnya kok barang yang kita pegang itu ternyata lebih berharga dari tawaran teman, kan kita bisa saja membukanya. Nah, itu untuk jawaban yang pertama dan kedua itu bisa bervariasi. Dan jawaban yang ketiga, siapa yang memegang fungsi kontrol atas membuka atau menutupnya tangan kita itu adalah diri kita sendiri. Itu berdasarkan kebutuhan dasar kita. Slide berikutnya, kita berbicara paradigma baru. Ini berarti kita akan berbicara tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sebetulnya mengacu pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang diantaranya filosofi yang pertama itu bukan tabula rasa.
Bukan tabula rasa itu yang bagaimana Bapak Ibu? Mesti nek senior-senior wis ngerti semuanya. Nah, tetapi kalau Ki Hajar Dewantara itu bukan tabula rasa. Kalau tabula rasa itu adalah kertas putih yang akan kita gambari. Nah, kalau di dalam paradigma baru itu murid kita itu bukan kertas putih, tetapi kertas putih yang sudah ada garis samarnya. Garis samarnya sudah kelihatan. Jadi anak lahir itu sudah membawa bakat dan potensi sendiri-sendiri. Tinggal bagaimana kita menebali garis samar-samar yang ada pada kertas putih tersebut. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakat masing-masing. Jadi anak-anak itu sebetulnya mempunyai bakatnya sendiri-sendiri. Jangan dipaksakan ya Bapak Ibu. Misalnya anak yang punya potensi dalam olahraga, tetapi kita paksakan untuk pintar di matematika misalnya. Mbok sampai nek lelang awake dhewe ibaratnya yang saya bahasanya saya agak campuran sampai katok ya. Gak ngarah iso. Nah, demikian juga anak akademis yang harus kita paksa untuk menyanyi atau menari. Yo gak mungkin iso. Nah, jadi tugas kita saat ini karena ada kurikulum merdeka itu adalah menggali potensi dari anak-anak tersebut. Budi pekerti. Nah, dari budi pekerti ini adalah dari gabungan antara rasa, hati, dan kemauan untuk semangat atau untuk melakukan kemauan. Nah, berikutnya filosofi dari Ki Hajar Dewantara belum Pak. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi tidak hanya tumbuh saja, tetapi selamat dan bahagia. Itu. Bukan juga guru adalah menuntut, tetapi menuntun. Filosofi berikutnya adalah guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Ini gimana Bapak Ibu? Guru kok ibarat petani, sedangkan murid adalah biji jagung. Nah, petani itu kan orang yang paling pintar menurut saya. Petani itu adalah orang yang paling cerdas. Dia tahu kapan harus menanam jagung, kapan harus menanam padi, kapan harus menanam singkong. Dia tahu kapan harus memupuk dan kapan dia harus memanen. Itu dia sudah tahu pengalaman. Sedangkan anak adalah biji jagung. Biji jagung Bapak Ibu nek ditandur nok panggone sing becek airnya banyak, apakah bisa tumbuh dengan baik? Nah, di sini makanya anak-anak itu seperti biji jagung. Bagaimana perlakuan dari petani itu yang nantinya akan membawa anak-anak menuju ke arah kebahagiaan dan keselamatan tadi. Yang berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman ini sulit kita dengar ya Bapak Ibu ya. Kalau kodrat alam itu berhubungan dengan sifat atau bawaan. Sedangkan kodrat zaman itu adalah bersifat isi dan irama. Kodrat zaman ini berarti kita harus mengikuti perkembangan pada abad 21. Yang berikutnya adalah berpihak pada anak itu sebetulnya, berpihak pada murid. Artinya di sini Bapak Ibu guru sekalian ini adalah pelayan bagi murid-muridnya. Jadi jangan kita terus minta dilayani, justru kita ini adalah pelayan bagi murid-murid kita. Ini adalah paradigma baru dari kurikulum merdeka. Berikutnya, perubahan paradigma ini adalah untuk membangun budaya positif sekolah, untuk menyediakan lingkungan yang positif,
aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol tadi. Kontrol dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid-muridnya. Slide berikutnya. Berikutnya adalah perubahan paradigma berdasarkan teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini adalah teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, di sini teori yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi berikutnya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Slide berikutnya. Nah, di sini Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi kita itu hidup harus dengan melihat realitanya. Selanjutnya Pak. Nah, ini perubahan paradigma berdasarkan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Sebetulnya kita ini bisa tidak mengontrol seseorang? Bisa tidak? Nanti akan ada jawabannya. Stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya bagaimana ini Bapak Ibu? Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita itu stimulus respon. Jadi ini harus dirubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat dari sebagai sesuatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti punya tujuan. Contohnya yang paling hangat, paling panas ini adalah sambo. Itu kalau berdasarkan teori stimulus respon itu adalah suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol itu adalah dia memiliki tujuan. Nah, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal nek wis dijuk, dirayu-rayu gak nek, akhirnya dipaksakan. Tetapi dalam teori kontrol, kita harus menggandeng, berkolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan lain. Dalam stimulus respon berikutnya, model berpikir menang kalah, nek menang ya kalah. Nah, tapi kalau dalam teori kontrol, pola berpikir kita adalah menang-menang. Dengan cara merangkul tadi, kita harus meraih apa yang ingin kita dapatkan. Berikutnya, nah, makna disiplin. Apa makna disiplin? Selanjutnya, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, aturan, dan kepatuhan pada
justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam kurikulum merdeka itu kita ini nggak boleh lagi memberi hukuman. Yang ada adalah konsekuensi ya begitu ya. Konsekuensi. Ya, nanti akan dijelaskan. Berikutnya, nah ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri pada murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah berhubungan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, dalam filosofi Jajah Dewantara menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi anak-anak itu tidak boleh diperintah sekarang Bapak Ibu. Akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi biarkan anak-anak itu muncul dari dalam dirinya untuk melakukan budaya-budaya positif itu secara sadar untuk dilakukan sendiri. Tidak boleh lagi kita sebagai guru memerintah. Nanti ada caranya. Lanjut. Nah, ini adalah merdeka itu kuncinya yang utama itu adalah disiplin. Disiplin itu kita dapat dari mana Bapak Ibu? Ya dari motivasi internal, dari dalam diri sendiri. Kalau dari dalam diri sendiri itu kita tidak bisa, maka kita membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi begitu. Lanjutnya Pak. Nah, setelah kita belajar disiplin, kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat umum atau universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi dari dalam akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kalau dalam kurikulum merdeka itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira profil pelajar Pancasila itu terdiri atas sudah hafal ya? Ada 6 itu sudah hafal semua. Kalau sudah menyelesaikan PMM-nya sampai topik 6, insya Allah sudah hafal itu. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Report Bu? Belum. Tapi kalau di PMN itu semua guru wajib menyelesaikan sampai modul 6. Jadi nanti silakan dibuka-buka lagi SIM PKB-nya untuk melaksanakan PMM-nya sampai modul 6. Meskipun kita guru kelas 6, kita juga besok akan melakukan kurikulum merdeka ini ya, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini standar nasionalnya tadi juga ada yang berkaitan dengan menciptakan lingkungan positif.
Bapak Ibu nanti menginginkan, monggo saya slide berikutnya Pak. Nah ini adalah materi terakhir kalau tidak salah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, teori itu mengatakan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah faktor eksternal. Biasanya kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu yang muncul pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Teori yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi mergo enek kafe. Biasanya ini juga akan muncul pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi apa sing tak oleh nek aku nglakoni. Ini juga faktor eksternal. Teori motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Ini adalah faktor motivasi internal yang tujuannya adalah disiplin positif. Pertanyaan yang muncul nanti adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah faktor dari dalam. Nah, kalau diringkas Bapak Ibu, budaya positif itu akan muncul apabila lingkungan yang ada di sekitar kita itu adalah lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu bisa kita buat dengan bersama murid-murid kita dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa kita wujudkan dengan bersama-sama membuat peraturan kelas. Peraturan kelas itu disepakati bersama-sama dengan murid-murid kita. Jadi anak-anak tahu konsekuensi dari apa yang sudah kita sepakati. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan kita itu apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar. Ayo, kebutuhan dasar kita yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu bagaimana caranya? Ya makan, bekerja, survival atau bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah cinta dan sayang. Cinta dan kasih sayang atau bahasa Inggrisnya belonging. Cinta dan kasih sayang. Kira-kira kita disayangi, dicintai itu senang gak? Pasti kita akan senang dengan cinta dan kasih sayang itu tadi. Kebutuhan ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan, bebas menentukan apa yang ingin kita lakukan. Lalu setelah kita bebas, kita akan merasa apa? Senang. Senang dengan apa yang telah kita bisa lakukan. Itu akhirnya kita akan merasa senang. Itu adalah kebutuhan yang keempat. Kebutuhan berikutnya adalah kekuatan atau power. Nah, ini yang terakhir. Nah ini. Kira-kira kalau ada kasus seperti ini, Ibu Ani itu guru kelas 5 di SD Pertumbuhan, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah mengeluhkan, beberapa anak itu telah datang dan mengeluh Agus itu sering meminta bekal makan siang pada mereka. Jika menghadapi situasi seperti itu, Bu Ani apa yang akan dilakukan? Terus kira-kira Agus meminta bekalnya teman-temannya itu karena apa? Alasannya apa? Kira-kira apa Bu? Dari kebutuhan dasar tadi manusia. Yang pertama, lapar. Pak Harto lapar. Ada lagi, biasanya ada bocah sing wis makan tapi jek jual.
kesenangan. Kurang puas. Ya, di sini ada banyak sebetulnya. Kalau kita menghadapi murid seperti itu, jangan asal kita marahi, jangan asal kita larang. Nah, kita teliti dulu apa latar belakangnya, kenapa kok Agus iki kok njaluk panganan ya, padahal dia samune yo akeh. Misalnya, padahal dia yo wis bermaem. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin ini, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasannya Agus itu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Sebetulnya kelima kebutuhan dasar itu masuk di dalamnya. Tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Yang pertama adalah apabila Agus itu menjawab karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhannya adalah apa? Kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua, apabila Agus itu merasa dia senang jaluki kancane, minta temannya bekal itu tadi, itu berarti dia adalah anak yang membutuhkan perhatian, Bapak Ibu. Dia membutuhkan perhatian, kebutuhan untuk diterima, dia butuh cinta kasih tadi. Dan yang ketiga, apabila dia merasa hebat, dia hebat jaluki kancane wedi kabeh, takut semua. Nah, itu berarti dia adalah pengakuan atas kemampuannya. Terus yang keempat, apabila dia merasa bosan dengan bekalnya, bekal yang dibawanya itu dia bosan, itu berarti dia ingin kebebasan atau freedom tadi. Dan apabila jawabannya Agus itu iseng-iseng saja, Bu, berarti dia ingin mencari kesenangan, dia pengen senang-senang wae. Nah, di sini slide berikutnya. Slide berikutnya ini adalah contoh budaya positif di sekolah saya yang sudah saya terapkan, Bapak Ibu. Sebetulnya banyak, tapi hanya sebagian saja. Yang pertama, berbaris sebelum masuk kelas, itu pasti sudah dilakukan. Doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Terus yang kedua ini adalah melakukan pembelajaran pada ahlinya. Karena kemarin itu kita mencoba untuk belajar di luar kelas, kita mendatangi ahlinya karena dekat dengan pembuat jamu, dan itu juga berhubungan dengan adiwiyata karena kita menanam toga itu kemarin, tanaman keluarga itu. Kita belajar dari ahlinya cara membuat jamu. Terus berikutnya itu adalah gambar kegiatan literasi. Kalau di sekolah saya setiap hari Rabu anak-anak di kelas saya terutama, anak-anak setiap hari Rabu itu diizinkan membawa HP hanya untuk kegiatan literasi. Jadi anak-anak kalau literasi menggunakan sudut ya baca biasanya ya Bapak Ibu itu kadang bosan. Kemarin di sekolah saya mulai tahun ajaran baru ini kita terapkan memakai literasi cloud. Jadi anak-anak bebas di situ, ada platformnya. Kalau Bapak Ibu menghendaki monggo. Di situ anak-anak bebas dan di situ adalah bacaan untuk anak-anak. Misalnya kalau nanti anak-anak, Bu, aku gak pengen ngocok tapi pengen mendengar ceritanya saja, itu bisa didengarkan melalui audionya. Bu, kok gak menarik kok Bu memakai koyok buku aja. Saya ingin melihat ada videonya. Di situ juga ada videonya. Itu ada dalam platform literasi cloud. Berikutnya, kegiatan yang di sekolah saya pada hari Jumat itu kegiatan OJOF namanya. One Juice on Friday, 1 jus dalam hari Jumat. Setiap hari Jumat itu ada kegiatan 1 jus untuk kelas A, terutama kelas yang saya pegang. Itu rutin, insya Allah. Itu rangkaiannya ada sholat duha, terus kita baca 1 juz, terus ada Asmaul Husna, terus ada murojaah,
ayat-ayat pendek, surat pendek maksudnya. Terus ada ekstra, itu biasa semuanya ada. Terus kegiatan wirausaha dengan bisnis D. Bisnis D itu kita buat mulai dari kelas 4, 5, 6, kelas tinggi terutama. Berikutnya, nah ini adalah contoh saya menyisipkan ini sebetulnya bagiannya pendidik segitiga restitusi. Ini salah satu penyelesaian kalau di sekolah ada masalah, itu penyelesaiannya tidak hanya dengan hukuman, tetapi mendekatkan diri kepada murid. Nanti bisa dilihat slide videonya setelah penutupan, bisa sebelumnya kan. Nah, karena sudah selesai, sebelum menyimak video yang saya buat tadi, izinkan saya mempersembahkan pantun terlebih dahulu sebagai penutup. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Terima kasih banyak atas dialog. Mungkin tadi videonya. Suaranya tidak bisa muncul. Sebetulnya ini adalah penyelesaian masalah. Ketika murid saya itu pada kegiatan literasi flow tadi, dia membawa HP, tetapi tidak untuk dimanfaatkan literasi flow, tapi justru malah dia main game, Bapak Ibu. Nah, ada temannya yang macul, Bu, Bapak main game, tidak mengikuti kegiatan literasi flow. Akhirnya kita tidak boleh langsung memarahi di depan murid-muridnya, tetapi kita panggil, kita dekati, kita tanya, kenapa kamu kok melakukan itu? Apakah sudah selesai? Nah, di sini ibu guru tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari bagaimana solusinya agar kejadian itu tidak terulang lagi. Nah, itu hanya seperti itu. Akhirnya anak tahu karena sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dalam kegiatan literasi flow. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, saya kira sekian presentasi saya. Kalau ada kesalahan dalam kata-kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Ririn. Terima kasih luar biasa sekali telah dipaparkan bagaimana Bu Ririn sudah mencoba mempraktekkan bagaimana budaya positif itu di sekolahnya dan coba jagai. Sebelum ada tanya jawab, mari kita ikuti untuk pemaparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bu Diki. Waktu tepat silakan Bu Diki untuk menyampaikan.